Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami, yaitu Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka, tahukah kalian, ma apakah Lailatul Qadri, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min dari alfi, 1000 syahrin, bulan. Kalau ditahunkan sekitar 83 tahun lebih. Jadi kalau malam itu kita sodakoh 100.000 rupiah, sama artinya kita sodakoh 100.000 selama 83 tahun lebih. Kalau malam itu kita baca Al-Quran 1 juz, sama artinya kita baca Al-Quran 1 juz selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Apalagi kalau iktikaf, itu ibadahnya lebih banyak. Lebih banyak baca Al-Quran, lebih banyak doanya, lebih banyak sholat sunnahnya. Kalau mau tidur pun mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga tidurnya bernilai ibadah. Sehingga malam itu nilainya sama dengan dia ibadah selama 83 tahun lebih. Tapi kalau malam itu kita main-main, males-males, nonton sinetron, ya, masih dolanan, sama artinya kita sia-siakan waktu selama 83 tahun lebih. Sama artinya kita sia-siakan waktu selama 1000 bulan. Kenapa, jemaah? Karena umat-umat sebelum kita usianya panjang-panjang. Disebutkan di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam di tengah-tengah kaumnya. Falabitha fihim, Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya alfasanatin, 1000 tahun, illa khamsina aman, kurang 50. 1000 kurang 50 berapa, jemaah? Siwa 150 usianya Nabi Nuh alaihi salam. Kita 60-70, gimana mau bisa bersaing kalau nggak manfaatkan Lailatul Qadar itu? Nabi Nuh ibadahnya 900 tahun lebih, kita 60 tahun, 70. Siapa yang 70 di sini, angkat tangan? Oh, lupa saya, ayahanda. Saya kira masih 40 tadi.
Iya, karena ada hadis Nabi, a'mar ummati ma bainas sittin ila sab'in. Usia umatku itu 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu zalika, sedikit yang bisa lolos dari 70. Nah, ayahanda kita termasuk yang sedikit beliau. Karena satu yang angkat tangan di sini. Itu dari segi umur, Pak Hamdi. Dari segi fisik sekarang. Dalam hadis Bukhari disebutkan, ya, Pak Dr. Zainuddin, dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Kalau sekarang ya kayak lulun kenyaman, pohon kelapa. Bayangkan, umurnya panjang-panjang 950, badannya tinggi-tinggi kayak pohon kelapa. Kayak setinggi masjid ini. Lah kita umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, malas-malas lagi. Aduh, dong tenggelam kita sama umat-umat sebelum kita. Gimana di akhirat nanti? Nah, sekarang masuk ke pembahasan. Itu mukadimah itu, Pak. Mukadimah. Jangan berkecil hati. Meskipun umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek umurnya, tapi nilainya jangan main-main. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo, kalau main hitung-hitungan ini, siapa yang dosen matematika di sini? Ayahanda berapa usianya sekarang? 70 nggih? 70 atau 72? 72 beliau. Anggap aja 10 tahun masih anak-anak. Lalu sisanya berapa? 62. Berarti 62 kali ketemu Ramadan. Ya kan? Ya kan? Anggap aja yang 62 kali ketemu Ramadan itu 20 kali sudah sibuk ibadah di Lailatul Qadar. Anggap saja 20 kali. Berarti 20 kali 1000 bulan. Berapa? 1400 nilainya usia kita. 1400 nilainya usia kita. Meskipun tercatat 60 tahun, 70 tahun, tapi nilainya itu 1000 tahun lebih. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Meskipun yang tidak iktikaf juga kemungkinan dapat, karena Lailatun artinya malam. Qadar, Al-Qadar artinya 2. Nanti kita jelaskan ya. Maknanya kemuliaan sama maknanya takdir. Cuman yang iktikaf biasanya lebih besar potensinya dapat. Jemaah, kalau ada 10 anak sungai, kita mau tangkap ikan di 10 anak sungai ini. Nah, kita pasang jaring, pasang jebakan di 10 anak sungai, pasti dapat ikannya. Betul? Tapi kalau masih pilih-pilih, sini pasang, sini jangan. Sini pasang, sini jangan. Mungkin ikannya belok ke sana gitu. Masih ada kemungkinan dia lari. Maka 10 akhir Ramadan anggap semuanya ganjil. Iya, ada teman saya kalau malam ganjil, kebetulan punya warung makan. Kalau malam ganjil keluar itu sedekahnya. Kalau malam genap sepi. Jangan begitu, anggap semuanya ganjil gitu. Anggap semuanya ganjil. Dan iktikaf praktek zaman Nabi SAW itu 24 jam di masjid ibadah. Nanti kita rincikan ya, kita rincikan. Ini yang paling top dulu kita ambil, paling top 24 jam di masjid. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, kenapa kita susah sholat tahajud? Karena dosa di siang hari.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 20 dampak dosa dan maksiat dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Di antaranya adalah susah ibadah. Kenapa kita sholat tahajud itu berat, malas? Karena dosa kita siang hari, macam dilihat, macam didengar. Nah, kalau orang 24 jam di masjid, terkondisikan dia. Paling yang dia lihat Al-Quran. Maka malamnya akan lebih memungkinkan untuk hidup lagi. Apalagi di sebagian masjid ada yang sholat tarawihnya jam 2 malam. Kayak di Masjid Al-Muttaqin Cakra jam 2 malam. 1 juz. Jadi sampai menjelang subuh. Hidup malamnya itu. Cuma boleh keluar kalau ada kepentingan mendesak. Ada kebutuhan mendesak. Selesaikan, balik lagi. Selesaikan, balik lagi. Ini yang paling top. Paling top. 24 jam. Terus yang kedua, kalau ada di antara kita yang nggak bisa meninggalkan pekerjaan, nggak bisa 24 jam. Ustaz, saya pagi itu ada pekerjaan pokok, pekerjaan penting. Kalau saya tinggal bahaya, bubar semuanya. Nggak bisa kan 24 jam. Ya kalau seperti itu karena kondisi darurat, kondisi nggak bisa, ya paling tidak jemaah, paling tidak minimal hidupkan malamnya. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Karena Nabi SAW bersabda, "Ja'al aslu jika datang 10 akhir Ramadan, sidda mi'zarahu." Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya iktikaf, tidak hubungan suami istri. 10 akhir Ramadan. Nah, karena ada di Al-Quran, jangan kalian melakukan hubungan suami istri wa antum akifuna fil masajid. Ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi libur dulu selama iktikaf. Nanti malam lebaran kayak pengantin baru gitu. Jemaah sekalian, jadi kalau nggak bisa kita tinggalkan pekerjaan pokok, ya silahkan. Mungkin Pak Dekan atau Pak siapa yang nggak bisa tinggalkan tugasnya mungkin ya. Maka ambil malamnya kita hidupkan. Wahya lailahu menghidupkan malam, wa aiqaza ahlahu membangunkan keluarga kita. Kemudian jemaah, yang kedua, kalau kita iktikaf, fokus ibadah. Banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta ampun, fokus. Karena ada sebagian orang judulnya iktikaf, ketemu teman ngobrol, bahas politik, bahas bisnis. Pak, mending di rumah pulang, sama anak istri lebih manfaat. Maka pengalaman pribadi saya kalau iktikaf itu, malam pertama lihat teman dekat, aduh, pura-pura nggak kenal dulu. Besok malam lebaran kita, kalau sudah bertempuh itu sudah berjorak, sudah nggak jadi kita. Cuma yang tambahkan sedikit, sebetulnya orang iktikaf itu yang pertama pertolongan Allah. Banyak orang kepingin, tapi Allah nggak tolong, nggak bisa. Dikasih penyakit lah, dikasih kesibukan lah, nggak bisa. Pertama pertolongan Allah. Makanya hati kita betul-betul minta, Allah tolong, hamba ingin 10 akhir Ramadan iktikaf, ibadah dengan baik kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil observasi pengalaman saya jemaah, kita harus memang memaksa diri kita. Karena kalau dunia, kesibukan dunia diikuti nggak ada selesainya. Sekarang saya tanya, 1 tahun Allah kasih kita waktu berapa hari jemaah? Halo?
360 hari Allah kasih setahun. Masa nggak ada 10 hari buat akhirat kita? Masa nggak ada 10 hari? Fokus 10 hari itu ingat Allah, ingat akhirat, ingat Al-Quran, ingat dosa-dosa kita, minta ampun, ingat nikmat-nikmat Allah, syukuri, ingat anak istri keluarga, doakan. 10 hari, nggak ada waktu. 350 hari setahun sudah habis kita pakai cari dunia. 350 hari setahun sudah terlalu banyak kalimat yang kita ucapkan. Masa 10 hari nggak ada waktu buat akhirat, buat fokus baca Al-Quran, fokus ibadah. Jadi memang harus, kalau kesibukan, kalau dituruti, nggak ada semua kita sibuk. Cuman dia paksakan dirinya. Dan nanti Allah kasih kemudahan. Baik jemaah. Sekarang motivasi yang kedua. Kenapa kita harus iktikaf? Jemaah, Lailatul Qadri. Lailatun artinya malam. Al-Qadri itu artinya dua. Yang pertama, Al-Qadru itu artinya kemuliaan. Malam itu mulia. Kenapa? Karena tanazzalul malaikah, para malaikat turun berbondong-bondong memenuhi bumi ini. Waruh dan malaikat Jibril juga turun pada malam itu. Al-Qadru, makna Al-Qadru yang kedua adalah takdir. Takdir. Al-Qadru maknanya takdir. Pencatatan takdir manusia 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan yang mati siapa? 1 tahun ke depan yang nikah siapa? 1 tahun ke depan yang tabrakan siapa? Itu pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu. Itu diambil dari Lauhul Mahfuz. Dalilnya apa? Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin fiha. Pada malam itu, pada Lailatul Qadar itu, yufroku, dibagi-bagi, kullu amrin hakim, semua urusan manusia dengan bijaksana. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan Lailatul Qadar itu pencatatan takdir manusia 1 tahun ke depan. Jadi jemaah, pencatatan takdir manusia ya, itu mengalami beberapa tahap. Yang pertama pada masa azali, disebutkan di Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, dicatat segala yang akan terjadi. Yang kedua, pencatatan ketika kita di perut ibu. Di perut ibu. Usia 120 hari di perut ibu, Allah kirim malaikat, tiupkan ruh, catat ajalnya, matinya kapan. Rizkinya berapa, catat. Yang ketiga, pencatatan tahunan, yaitu pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu. Itu penjelasan Imam An-Nawawi dan dalilnya kuat. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4 dicatat. Diambil dari Lauhul Mahfuz, dicatat tahun depan ini yang mati siapa, yang tabrakan siapa, yang pecah kepalanya siapa, yang nikah siapa, catat. Lah kalau malam itu kita doa, kita ibadah, ya, maka yang tadinya tercatat akan pecah kepalanya nggak jadi pecah. Tetap ditabrak, cuman nggak pecah kepalanya. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, la yuradul qadra illa doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Meskipun dia berdoa sendiri sudah ditakdirkan. Pembahasan takdir jemaah itu masalah iman. Kalau terlalu pakai otak, itu kayak kita lihat matahari.
Matahari makin dipelototin makin gak jelas. Makanya itu wilayahnya iman. Wilayahnya iman. Jemaah. Jadi penting malam itu menentukan nasib kita 1 tahun ke depan. 10 hari, 10 malam itu loh. Umpamanya Pak Hamdi bawa anak panah. Pak Hamdi panah saya coba, panah. Set. Terbang ya. Anak panah yang terbang dari Pak Hamdi ke saya itu takdir. Set ke saya. Takdirnya tetap ke saya. Cuman karena saya doa, saya pakai baju besi. Jelas? Doa itulah baju besi saya. Ibadah minta perlindungan kepada Allah itulah baju besi saya. Tetap berjalan, anak panah takdir itu tetap jalan. Cuman nggak terlalu ngepek, tak, pakai baju besi. Tapi kalau nggak pakai baju besi, nggak zikir pagi petang, waduh, melekuk kita hidup ini. Jadi penting malam itu, jemaah, makanya udah bela-bela nih, kalau bahasa istri saya orang Jogja kan, bela-belaan. Sesibuk apapun usahakan, karena penting malam itu. Dan ya Allah jemaah, kalau betul-betul 10 malam itu betul-betul kita fokus doa, minta ampun, zikir, berlindung kepada Allah. Nah hidup itu lebih berkah, lebih tenang, lebih enak, banyak keajaiban, betul. Banyak. Yang menurut hitungan matematika nggak mungkin, kita mungkin. Pokoknya lebih enak hidup itu. Jadi penting iktikaf itu jemaah. Sahabat-sahabat sekalian, hidup itu nggak selamanya kita sibuk, nggak selamanya kita maju terus, nggak. Kadang kita butuh mundur, untuk bisa terbang tinggi. Coba lihat anak panah tadi, anak panahnya Pak Hamdi tadi itu. Itu anak panah itu terbang, kapan dia bisa terbang tinggi? Setelah dia mundur, ya kan? Kadang mundur itu bagus. Kalau maju terus, sibuk terus, ngurus dunia terus, kadang-kadang nggak bagus. Kadang-kadang mundur dulu, mundur. 10 hari mundur dari dunia persilatan, bukan. Dari perduniaan mundur dulu, mundur. Kayak anak panah itu. Makin mundurnya makin jauh, terbangnya makin tinggi nanti. Hidup itu gitu, kita kadang-kadang terlalu memaksakan diri ngurus ini, ngurus itu. Enggak. Udah 10 akhir Ramadan, stop. Imam Malik sibuk sekali di majelis ilmu. 10 akhir Ramadan, di bulan Ramadan, stop. Beliau sibuk sama Al-Quran. Nah kita temukan Imam Syafi'i 60 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, karena Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam Al-Quran 60 kali. Utsman bin Affan tiap hari hatam Al-Quran. Karena Qatadah itu hatam Al-Quran 3 hari sekali. Iza ja'al asru, jika datang 10 akhir Ramadan, khatama kulla lailah, tiap malam hatam Al-Quran Qatadah. Oh. Kenapa? Karena hafal. Anaknya pimpinan pondok saya di Jogja itu hafalannya kuat. Dia pakai hafalan dari ba'da subuh sampai jam 9 sudah hatam. Jadi kalau dia lanjutkan ba'da zuhur sampai asar sudah hatam 2 kali. Oh nyocok Imam Syafi'i 60 kali sebulan. Karena hafal. Kita lambat karena bacanya aja masih ngeja, gimana mau hatam? Masih kenen gitu. Masih gimana mau hatam? Tapi jangan berkecil hati jemaah. Jangan berkecil hati. Yang sudah hatam Quran berapa kali ini jemaah? Imam Syafi'i 60 kali, kita udah berapa kali nih? Nah, jangan berkecil hati. Yang merasa belum hatam, masih ada waktu 10 akhir Ramadan. Ayo, kapan lagi jemaah? Kapan lagi? Ini motivasi terakhir mungkin ya. Kalau kalimat saya penutup kayaknya ini, jemaah, perhatikan, halo. Kalau 10 akhir Ramadan, kalau Ramadan kita tidak bisa ibadah dengan baik, padahal setan dibelenggu,
Kalau bulan suci Ramadan kita nggak bisa hatam Al-Quran. Kalau bulan suci Ramadan kita nggak bisa kembali bersimpuh kepada Allah. Kalau di bulan suci Ramadan kita nggak bisa maksimal ibadah, jangan harap di luar Ramadan bisa. Kenapa? Karena di luar Ramadan godaannya lebih besar. Setan sudah dilepas. Ramadan setan diikat aja kita masih males. Gimana setannya dilepas? Dalam riwayat yang lain disebutkan yang diikat itu pendekar-pendekarnya setan diikat. Setan yang lemah-lemah dilepas. Jadi yang goda kita itu yang lemah-lemah itu. Udah kalah kita. Gimana kalau di luar Ramadan pendekar setan dilepas? Maka sebetulnya kalau alasan kesibukan semua kita sibuk. Kalau dunia kalau dituruti nggak ada ujungnya. Hidupkan malam itu. Sana pencatatan takdir kita 1 tahun ke depan. Di sana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Di sana tempat kita mundur dulu dari kesibukan dunia. Seperti anak panah, setelah lebaran kita bisa terbang tinggi. Saya tutup pengajian ini dengan hadis Nabi SAW. Raghiba anfu rajulin, celaka manusia. Dakhala alaihi Ramadan, datang bulan Ramadan kepadanya. Tsumman salakha, Ramadan selesai. Qabla ayyughfarolah, dosa-dosanya belum diampuni. Celaka dia. Celaka manusia, Ramadan datang, Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Celaka. Ya Allah, maka jangan kita pesimis. Ayo, mudah-mudahan 10 akhir Ramadan nanti kita bisa iktikaf. Bisa, paling tidak ya maghrib sampai subuh itu kita hidupkan malam kita. Wa ahya lailau, hidupkan malam kita. Banyak baca Al-Quran. Al-Quran itu kita baca plus tadabbur. Lihat dabbaru ayati. Baca, tadabbur. Nah, itu tentang tadabbur Al-Quran sudah saya sampaikan kemarin ya. Kemarin sore ya di sini ya. Iya, sama adik-adik IMM di sini. Baik, Bapak-bapak. Saya kembalikan kepada pemegang acara Ustaz Sahril. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanggapi dari materi yang disampaikan tadi. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah lama berpikir Ustaz, kalau kita di sini siang, ya nanti di negara lain malam. Nah, pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu hanya turunnya di tempat kita, bukan di tempat malam yang lain? Itu Pak. Ya. Apa yang Bapak pikirkan itu juga pikiran saya dulu. Setelah tahu ilmunya, berhenti saya pikir itu. Karena kalau yang ngurus Lailatul Qadar itu Bapak sama saya, betul, nggak bisa. Tapi ini yang ngurus Allah. Jangan samakan Allah sama Bapak. Itu jawabannya. Beda yang ngurus ini. Itulah yang saya sebut tadi, Pak. Kita beragama pakai wahyu. Bapak, saya kasih gambaran sedikit. Di semesta alam ini ada namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu ada planet Jupiter. Jupiter, setahu saya, besarnya 360 kali bumi. Matahari, kalau dia roda ban truk, bumi itu cuman kelereng. Itu satu galaksi, Pak Ayahanda nggih. Teleskop Hubble punya Amerika itu menangkap ada 300 lebih galaksi di luar galaksi Bima Sakti. Setiap galaksi ada miliaran bintang-bintang. Jadi Bapak Ayahanda,
Kalau kita analogikan, semesta alam ini seperti padang pasir, bumi ini hanya sebutir pasir. Di dalam bumi ada Indonesia kecil. Dalam Indonesia ada Pulau Lombok kecil. Coba lihat peta dunia, Pulau Lombok satu titik. Tak. Dalam Pulau Lombok ada Kota Mataram kecil. Dalam Kota Mataram ada Bapak, ada saya kecil. Dalam kita ada otak-otak kita ini kecil. Jangan terlalu pede sama otak kita ini, Pak. Pak, mata kita itu ada batasnya. Yang kita lihat bukan langit, itu batas penglihatan. Langit lebih jauh lagi. Telinga ada batasnya, kita nggak dengar. Orang di Kekalik ngomong apa, nggak usah pakai HP ya. Sekarang nggak dengar, telinga ada batasnya. Sama dengan otak ini ada batasnya. Makanya Islam itu wahyu. Nggak semuanya pakai ini. Oh di sini siang, di sana malam, gimana dong? Ya itulah jurusan filsafat itu begitu. Teman-teman saya dulu di Jogja itu jurusan akidah filsafat, semua pakai otak. Lama-lama masuk rumah sakit dia, jogang dia. Nggak semua Islam itu wahyu. Ada yang wilayahnya iman wahyu. Sama dengan wudu. Kalau dipikir-pikir, ya yang kentut kan pantat, kenapa yang dicuci muka? Ayo, kalau mau pakai akal-akalan, kenapa kita cuci muka? Karena wahyunya begitu, ya sudah. Nah, sama dengan Lailatul Qadar itu. Jadi itu wahyu itu. Makanya paling aman ayahanda, 10 akhir Ramadan itu anggap ganjil semuanya. Ya kan? Anggap ganjil semua. Seperti itu. Karena namanya hitungan manusia, bisa salah, bisa benar, ya kan? Ya kan? Kita hitung ganjil, siapa tahu genap ini. Namanya manusia. Gitu. Nah, itulah memang Islam itu ada daerah-daerah yang wahyu itu butuh keimanan. Amantu billah. Aku beriman sudah. Beriman. Seperti para sahabat sudah. Seperti para sahabat. Ketika Nabi Rasulullah Isra Mi'raj pulang. Nah, itu kelihatan iman manusia di sana. Manusia yang mendewakan otak, mendewakan akal. Coba lihat orang kafir Quraisy. Enggak benar ini. Masa dari Mekah ke Masjidil Aqsa 1 malam? Waduh, enggak benar ini. Manusia enggak benar ini. Otaknya pakai gimana? Abu Bakar lalu ditanya, Abu Bakar, temanmu itu loh dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa 1 malam, terus naik ke langit 7, gimana menurut ente? Apa kata Abu Bakar? Betul, beliau menyampaikan begitu? Iya. Kalau beliau Nabi Muhammad yang bicarakan itu lebih dari itu, saya percaya. Langsung ditempel, dikasih julukan As-Siddiq, manusia yang membenarkan wahyu. Karena otaknya nunduk di balik wahyu. Nah, di sana pelajaran penting. Mudah-mudahan yang tiang sampaikan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Iya, sering-sering ngundang saya makanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.